Kali ini kami menghadirkan seseorang yang sering mengajar berbagai mata kuliah teknik biomedik, yaitu dosen kami yang akan berbagi pengalamannya selama menjadi dosen di Prodi Teknik Biomedik. Penasaran gimana? Let's check it out. Halo, perkenalkan nama saya Siti Fauzia Rahman, tapi banyak yang memanggil saya Bu Siti. Saya adalah dosen teknik biomedik UI, dan hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari konten ASB UI. Oke, langsung aja kita jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa ya? Apa kesibukan Ibu akhir-akhir ini sebagai dosen? Sibuk banget kayaknya deh. Nah, dosen itu sebenarnya ada 3 tugas sebenarnya ya, Tridharma Pendidikan. Yang pertama pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Kalau pendidikan, kalian udah tahu semua kali ya, ngajar mahasiswa. Nah, untuk penelitian yang saya lakukan saat ini itu lebih ke penelitian biomaterial, terus penelitian yang berhubungan sama biosensor juga. Untuk biomaterial lebih ke untuk perancah scaffold atau perancah tulang, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua adalah di mana? Di mana apa nih? Kita buka. Di mana saja tempat Ibu menempuh pendidikan hingga S3? Wah, untuk S1 saya di Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Untuk S2 di Chonam National University untuk Interdisciplinary Program of Bioenergy and Biomaterial Science. Dan untuk S3 sebenarnya complicated kalau S3 ya. Di 2 tahun pertama saya di Biological Engineering sebenarnya. Terus selanjutnya 2 tahun selanjutnya lanjut ke program studi waktu S2 dulu gitu. Tapi tetap di universitas yang sama, Chonam National University di Korea Selatan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah kapan? Kapan terakhir kali Ibu merasa ingin belajar hal baru? Kapan ya? Sebenarnya kalau dosen itu selalu belajar hal yang baru ya, maksudnya pengetahuannya selalu diimprove ya. Kalau misalnya pengetahuannya nggak diimprove kan nanti ketinggalan zaman lah nanti yang diajar kayak gitu kan. Nah sebenarnya ya mungkin dari kemarin biosensor ada hal yang baru, biomaterial ada hal yang baru, tapi yang benar-benar baru tuh kayak misalnya tapi itu udah agak lama sih, kayak pemrograman saya tahu itu pas S3 ya. Terus bioinformatics juga pas S3 kan ada mata kuliahnya. Terus saya di sini makin belajar. Kalau waktu S3 itu tentang penggunaan NCBI dan lain-lain, tapi kalau yang sekarang lebih ke molecular docking. Terus belajar bahasa pun saya juga pernah ya, beberapa tahun yang lalu, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Terus kalau yang enggak tentang studi ya, saya juga belajar hal yang baru seperti berkuda. Ya, jadi itu ya, belajar hal yang baru ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah mengapa? Mengapa memilih untuk menjadi dosen teknik biomedik? Nah, ini pertanyaan yang agak sulit sih sebenarnya. Jawabannya karena udah jalannya aja ya, itu saya memilih jadi dosen teknik biomedik karena sebelumnya memang saya juga aneh sih sebenarnya waktu kuliah. Saya sejujurnya nggak terlalu suka biologi. Terus makanya saya memilih teknik kimia ya. Terus karena sering menghindar di biologinya itu, anehnya waktu S3 diarahkan ke biological engineering kan ya. Nah yang dipelajari itu stem cell dan lain-lain malah. Nah di situ juga penelitiannya juga malah sesuatu yang baru ya, biosensor gitu. Nah ini sebenarnya kenapa sih harus belajar kayak gini, kenapa harus belajar gitu? Nah, ternyata diarahkannya ke teknik biomedik itu. Jadi penelitiannya itu memang align sama teknik biomedik yang sekarang saya jadi dosen di situ gitu. Sepertinya memang sudah jalannya sih. Pertanyaan selanjutnya adalah siapa? Siapa tokoh atau orang yang menginspirasi bagi Ibu? Oke, untuk karena teknik biomedik ya.
Jadi ada dua orang tokoh yang menginspirasi ya, karena teknik biomedik itu kan campuran antara kedokteran dan elektro misal disebut. Nah, untuk dari sisi kedokteran ada ilmuwan yang bukunya bahkan dipakai sama orang-orang kedokteran sampai tahun 1970, yaitu adalah bukunya The Canon of Medicine. Nah, buku The Canon of Medicine itu yang buat Ibnu Sina ya. Jadi ilmuwan-ilmuwan zaman dahulu tuh selain mereka meneliti, mereka juga menulis gitu, yang buat saya yang buat inspirasi buat saya, karena mereka juga suka menulis gitu. Dan buku-bukunya bahkan dipakai dan bermanfaat lah ya sampai tahun 1970 bahkan. Dan sampai sekarang juga kalau dicari banyak buku-buku yang harganya sekarang bahkan sampai ratusan juta. Tokoh yang kedua adalah tokoh dari elektro ya. Nah, tokoh itu jadi salah satu nama perusahaan yang lagi hits nih. Kira-kira ada yang tahu apa? Nah, Nikola Tesla. Beliau digambarkan sangat jenius gitu ya, sangat kerja keras lah bisa dibilang, karena sedikit tidurnya tapi banyak eksperimennya seperti itu. Ya, tokoh-tokoh researcher lah biasanya ya. Lanjut, untuk pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana apa nih? Bagaimana kesan pesan ibu mengajar di teknik biomedik? Oke, yang paling pertama adalah saya sebenarnya terkejut. Kenapa nih terkejut nih? Ternyata mahasiswanya itu di atas ekspektasi, Ci. Jadi awalnya saya sebenarnya terkejut waktu saya ngajar pengantar informatika medis ya. Jadi saya di akhir itu ngasih tugas, pasti masih ingat kan ya semuanya. Nah, tugasnya itu sebenarnya ya proyek kecil-kecilan ya lah ya. Awalnya saya mikir itu sebenarnya nggak bakalan mereka bakalan ngasihnya ya yang simple aja ya. Ternyata setelah dicek tugasnya itu sangat mengesankan lah ya, pokoknya mereka kreatif sekali dan buat saya benar-benar terkejut gitu. Karena semua proyeknya itu yang harusnya sih tidak dilakukan untuk semester 2 ya. Nah, itu buat saya sangat senang sih sebenarnya, karena ternyata mahasiswa-mahasiswa teknik biomedik itu kreatif, cerdas, rajin lah ya. Nah, untuk pesannya di semester 2 seperti itu, saya ngarepin sih di semua semester seperti itu ya. Jadi jangan sampai makin ke atas makin hilang kreativitasnya gitu. Jadi lepasin aja semuanya. Jadi kalian mau buat apa ya udah dibuat aja gitu. Kreativitasnya pokoknya terus dikembangkan gitu seperti itu. Dan tetap kerja keras ya untuk apa yang kalian cita-citakan. Asik. Udah kejawab semua 6 pertanyaan dari konten ASB ini. Semoga informasi-informasi jawaban yang tadi saya jawab di pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi informasi tambahan buat teman-teman dari pandangan saya sebagai dosen. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Halo semua, kami dari Konten ASB. Jangan lupa like, Komen. subscribe. dan pantengin terus konten-konten dari kita berikutnya. See you.